I see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Halo guys, balik lagi channel saya balik lagi ke Transfer Vlog. Di video ini gue bakal ngebahas sedikit tentang Man United, seperti jersey yang gue pakai. Jadi pastinya udah bisa di thumbnail, tapi ntar kita bahas itu ntar dulu. Jadi yang pertama gue bahas itu adalah Zlatan Ibrahimovic. Pastinya baru aja tadi itu sebenarnya bukan pernyataan resmi dari klub. Gue nggak tahu by the time gue record ini sih masih belum ada tweet ataupun pernyataan resmi di website United mengenai Zlatan Ibrahimovic, karena mereka obviously udah ketahuan ngelepas gitu loh. Dari mana? Dari websitenya Premier League. Jadi Premier League itu tadi kayak ngerilis nama-nama dari semua pemain yang dirilis sama semua klub yang ada di Premier League, dan Zlatan tuh ada namanya di situ di bagiannya Man United kan. Jadi udah obvious banget dia bahwa kontraknya nggak diperpanjang. Jadi karena emang kontraknya cuma setahun doang waktu itu kan. Dan itu artinya bahwa Zlatan harus cari klub baru nih. Dan ini juga seru karena Zlatan ini striker yang menurut gue masih luar biasa. Dia nyetak 28 gol di 46 penampilan semua kompetisi musim lalu bersama United. Dan dia dapat 3 trofi kan, Europa League, Community Shield, dan juga EFL Cup. Jadi menurut gue itu musim yang bisa dibilang cukup sukses sih buat Zlatan sih. Dan sayang banget dia cedera pastinya di akhir-akhir musim. Tapi juga menarik, menurut kalian coba Zlatan bakal kemana atau sebaiknya kemana? Atau apakah itu dia harus nyari klub di Premier League lagi, ataukah dia harus cari di liga-liga top Eropa misalnya kayak Liga Spanyol gitu-gitu lagi, atau dia merendah sedikit main di klub-klub kayak MLS, klub China, atau bahkan klub-klub lain, atau ada juga bisa option dia balik ke klub hometownnya, tempat di mana dia besar, Malmo di Swedia pastinya. Itu kayak retire atau pensiun di situ bakal jadi sentuhan yang bagus banget pasti ya kan, karena ada sisi emosional lah kalau misalnya main di tempat kelahiran sendiri atau tempat di mana dia berkembang. Jadi itu Zlatan juga bakal seru banget ditransfernya jadi ya, karena dia kayak salah satu pemain free agent saat ini yang terbaik gitu kan dibanding main-main lain. Jadi luar biasa. Dan ya sebenarnya kalau dari sisi United juga menurut gue ada positif ada negatifnya Zlatan pergi pastinya. Ya positifnya mungkin adalah United bisa regenerasi gitu loh, nggak harus terlalu ngandelin Zlatan kan akhirnya. Dan negatifnya adalah ya obviously Zlatan tuh bener-bener panutan yang bagus buat main-main muda MU. Dan yang paling dekat contohnya adalah Marcus Rashford lah, yang posisinya udah literally sama Zlatan, seorang striker gitu kan. Jadi pasti itu harusnya bisa jadi panutan yang oke banget. Tapi ya hopefully dengan semusim kemarin Rashford udah kenal lah sama Zlatan, bisa dibilang latihan bersama segala macam. Hopefully dia bisa nangkep sebagian besar dari ilmunya Zlatan yang dipakai itu untuk dia berkembang gitu. Dan gak cuman ilmu di dalam lapangan gitu. Menurut gue yang penting adalah cara hidup dari seorang Zlatan yang harus ditiru banget sih. Dari kayak dia perjuangannya seperti apa dari dulu, dia gimana caranya bisa jadi pemain bola, itu benar-benar menurut gue suatu yang luar biasa. Nah akhirnya kita bakal langsung ke rumor. Jadi rumor yang tiba-tiba hari ini jadi super duper booming entah kenapa, Alvaro Morata seperti yang ada di thumbnail. Dan dia dikabarkan tuh udah deal. Jadi ini yang deal itu bukan Madrid sama Unitednya, tapi yang deal tuh baru Moratanya doang. Jadi Morata udah setuju untuk kayak persyaratan segala macem buat kontrak, mungkin udah deal sama United. Tapi United masih harus ngelawatin Madrid dulu obviously. Dan kemarin tawaran pertama United itu 52 juta pounds ditolak sama Madrid. Tapi kayak United udah siapin tawaran baru dan mereka optimis 60 juta ini bakal diterima kayaknya tanpa De Gea. Jadi bener-bener ini murni cuma transfer Morata cash, nggak ada tukar pemain sama sekali. Waktu itu kan sempat ada proposal di mana kayak tukar David De Gea kan. Tapi kalau ini enggak, ini bener-bener cuma Morata doang. Dan kayak mungkin kabar ini jadi berembus kencang karena Zlatan pergi gitu. Dan Morata pun emang butuh banget first team football, atau dia kesempatan main yang jam terbangnya lebih dibanding yang dia dapetin di Madrid. Karena dia di Madrid kayak cuman main 14 kali kalau nggak salah musim lalu, untuk demi dia dapat tempat utama di squad Piala Dunianya Spanyol nih nanti kan. Tahun depan Piala Dunia dong 2018. Dan dia udah usia 24 tahun, kayak dia udah harusnya jadi striker utama gitu, bukan cuma jadi cadangan gitu. Kalau misalnya masih main muda sih nggak masalah jadi cadangan, tapi masalah dia udah matang nih, udah usia di mana dia harusnya jadi striker utama. Dan United saat ini lagi butuh striker utama. Jadi emang menurut gue sih emang cocok-cocok aja sih. Walaupun kalau misalnya sampai rumor ini nggak benar, atau ini bener-bener cuma rumor doang semuanya, ya masuk akal juga gitu loh, karena emang United lagi butuh striker kan. Dan Madrid pun emang Morata udah dari beberapa waktu lalu udah minta buat cabut kan, karena obviously ya dia nggak dapet tempat utama di Madrid. Dan agennya Morata, Juanma Lopez juga bilang
dan dia kayak udah di interview udah kasih konfirmasi bahwa emang Morata ini butuh tempat di mana dia bisa main reguler. Tapi sebenarnya kan bisa aja tetap di Madrid dong, asalkan Zidane yakinin dia bahwa ya udah lu bakal lebih sering main, atau at least lu bakal kayak gue kasih kesempatan main lah musim depan lebih dari musim lalu. Bisa aja sebenarnya, cuman kan di situ kayak sulit banget karena pasti Madrid kalian tahu sendiri skuadnya seperti apa. Dan menurut gue kayak tempatnya dengan Cristiano Ronaldo yang sekarang lagi bagus-bagusnya dan dia lagi sering dimainin jadi kayak striker, bahkan sekarang bukan main sayap lagi, itu makin bikin Morata susah gitu loh. At least kayak 2 musim 3 musim kalau misalnya dia mau nunggu di Madrid, kayak bener-bener Ronaldo turun baru dia bisa masuk lagi. Itu pun kalau Madrid nggak beli siapa-siapa. Jadi itu. Dan Morata juga sebenarnya ada dulu rumornya bahwa Morata bakal pergi ke AC Milan. AC Milan tertarik buat datangin Morata nih. Tapi ternyata kayak itu langsung ditepis sama Morata. Dia sendiri ngomong bahwa satu-satu klub yang menurut dia kayak dia bakal mungkin kembali di Italia itu adalah Juventus. Jadi dia nggak ngelihat bahwa dia bakal main di klub lain selain Juventus di Italia. Jadi itu menepis rumor dia bakal ke AC Milan. Dan ya udah, yang tersisa emang sebenarnya United sih. Walaupun kayak semua striker bagus dunia saat ini lagi dirumorin mau ke United. Belotti lah, terus kayak waktu itu Costa langsung kemarin abis begitu Costa yang ada kasus sama Conte segala macem. Dan sekarang Morata, cuman yang Morata ini kelihatannya sih benar sih. Jadi sekali lagi ini masih rumor, jadi masih belum tahu gimana. Cuman ya emang kayak semua, karena kalau sistem media kerja tuh kayak satu media ngabarin apa, terus terus media-media lain ngelihat wah ini berpotensi buat traffic gede nih, langsung pasti digede-gedein. Dan akhirnya jadi kayak kita ngelihatnya kayak semua media ngabarin itu, padahal sebenarnya tuh mulai dari satu media doang gitu. Jadi tuh sebenarnya cara kerja tuh kayak gitu. Makanya di sini gue kasih tau kalian ini masih rumor gitu loh. Cuman kan gue dilihat dari fakta-fakta yang ada, dilihat dari kebutuhan tim, terus kayak emang kebutuhannya Morata sendiri seperti apa kan. Jadi kayak kita kalau misalnya kita ngelihat rumor pun kita harus lebih kayak bisa mungkin pilih-pilih lah, kayak nggak semua rumor itu kita langsung jadi oh ini mau ini mau ini kayak, karena bikin rumor tuh gampang banget gila. Kayak gue tinggal aja bikin video, tinggal nge-tweet segala macam jadi rumor. Udah tinggal gimana caranya ntar media-media lain tuh ngelihat wah ini nih kayak bagus nih, udah mereka juga bikin pasti. Jadi intinya kayak gitu. Dan kayaknya itu aja sih. Oh nih satu lagi, Morata waktu itu sempat di satu interview dia kayak ngomong dia tuh ternyata berteman baik sama James Rodriguez, pemain Madrid juga. Dan kayak dia ngomong bahwa dia ngelihat tahun depan dia bakal setim lagi sama James Rodriguez dan gak di Madrid. Dan ini menarik nih, karena Rodriguez juga sempat dirumorin bakal mau ke United. Karena obviously dia juga salah satu pemain yang bukan main utama di Madrid, dia main cadangan gitu. Dan ini menariknya adalah mungkinkah kedua pemain ini bakal main bersama di United musim depan? Karena kalau misalnya iya, menurut gue ini tambahan yang super bagus sih. Kayak James Rodriguez, gue ngeliatnya gue rate dia bener-bener tinggi banget sih. Menurut gue dia pemain yang sangat-sangat bagus, tekniknya luar biasa gitu loh. Walaupun emang di Madrid kayak dia nggak terlalu dibutuhkan gitu, karena emang di lini tengah Madrid ya masih diisi pemain-pemain yang lebih bisa dibilang lebih senior dan lebih berpengalaman dari dia. Tapi kalau untuk United menurut gue dia bisa banget sih. Dan menurut gue cara bermain dia juga cukup cocok buat main di Liga Inggris, khususnya Morata sih. Morata tuh tipe striker yang emang kayak dia tuh yang punya bahu tuh kayak gede, yang bidang gitu loh, badannya yang tinggi gede. Emang tipe-tipe striker yang model-model ya cocok buat gantiin Zlatan sih, bener-bener. Dan bedanya adalah kalau Morata itu kayak selain dia badannya gede kuat, kalau Zlatan kan lebih slow dong. Dan kayak kadang-kadang tuh counter attack United berhenti di Zlatan. Kalau misalnya udah lagi cepet nih counter, kasih ke Zlatan berhenti, karena Zlatan tuh slow mainnya. Jadi dia nggak bisa yang kayak langsung lari pindah ke sayap, lari gitu di sayap, nggak bisa Zlatan. Nah kalau Morata ini dia udah punya kekuatannya istilahnya sama kayak Zlatan, ditambah dia punya kecepatan. Dan bahkan waktu itu Mourinho ngelihat bahwa dia sebenarnya tuh di main ini bisa di sayap gitu loh. Dan ini juga dia salah satu yang rumornya bikin main kencang adalah dia mau reuni sama Mourinho pastinya, mantan pelatihnya di Madrid waktu itu. Dan kayak Mourinho ini dulu ngelihat banget nih si Morata ini punya apa ya, kayak potensi untuk main di sayap karena kecepatannya. Dan lihat dia benar-benar luar biasa banget. Jadi kayak istilahnya tuh udah Zlatan plus kecepatan jadinya Morata. Jadi menurut gue kalau misalnya United benar-benar bisa datangin Morata nih bagus banget sih. Dan kalau misalnya dengan datangnya Morata ke United itu bisa narik James Rodriguez juga ke United, wah gila kacau sih. Gue bener kayak luar biasa. Karena itu dua pemain yang menurut gue bagus banget, tapi gak dapet tempat di Madrid. Dan kayak ini yang menurut gue harus dimanfaatin United sih. Karena kayak United saat ini ya posisi central king mid siapa sih? Kayak mungkin Rooney, tapi Rooney pun kan udah gak jelas. Juan Mata kah, kayak posisi yang benar-benar bisa jadi kreator gitu. Kayak menurut gue Pogba pun juga
ya bisa dibilang lebih defensif mainnya di bawah Mourinho. Jarang banget dia main kayak di depan. Bener-bener yang role-nya dia adalah kreator gitu loh, jarang banget. Jadi kayak United emang sebenarnya sana tuh nggak ada kreator. Dan kalau misalnya James Rodriguez datang plus Alvaro Morata di depan, ini bakal luar biasa keren sih. Oke lah, jadi pokoknya kalian jangan lupa isi polling di atas. Soalnya ada beberapa polling gue ya kasih kalian, ya kan, isi aja. Dan seperti biasa lah, kalau misalnya kalian mau ngomongin tentang hal ini, tentang Zlatan, Morata, dan Rodriguez berarti ya, kalau misalnya buat transfer vlog ini bisa komen di bawah aja. Dan ya gue bakal coba untuk bikinnya seperti inilah, kayak lebih enak gak sih, lebih gampang. Jadi gue yang ngomongnya per topik gitu enak. Mungkin kalau misalnya ada ntar beberapa topik ya gue bakal bahas kayak yang udah terjadi aja, kayak misalnya 5 pemain yang udah done deal segala macam gue bakal bahas mungkin. Tapi sejauh ini kayak transfer vlog kayak gini gue lebih enjoy bikinnya sih, kayak lebih fokus juga. Jadi thanks for watching, don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.